Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video yang lalu, kita membahas tentang pikiran dan rasa percaya diri kita. Di dalam video ini, kita akan coba menggali lebih dalam tentang pikiran. Kita akan mencoba membahas kejiwaan, itu tidak lepas dari pengaruh pikiran. Pengaruh pikiran kita. Ini ya. Banyak sekali orang-orang muda zaman sekarang ya, itu merasa bingung sama masa depan, atau kadang-kadang nggak tahu tuh mau ngapain. Ada juga yang sering merasa agak tegang dan kesel. Penyakit pikiran kayak gini itu bisa datengin semua orang, didatengin ya kepada semua orang, bahkan teman-teman seumuran kita. Menurut riset dari satu tempat yang membahas soal kehidupan dan kesehatan mental di New Zealand, jumlah kasus bunuh diri di seluruh dunia naik dari 14% di tahun 1995 jadi 23% di tahun 2005. Jadi dari 14% di 1995 naik menjadi 23% di 2005 kasus bunuh diri. Jadi naik sekitar berapa ini, 9% ya teman-teman ya. Angka 9% itu cukup menyeramkan ya. Ini ada beberapa alasan kenapa hal ini terjadi. Yang pertama nih, zaman sekarang semua serba cepat. Segalanya berjalan kenceng banget. Kita udah punya alat-alat canggih yang bisa bikin semuanya jadi cepat. Seperti mobil kan, pesawat, alat medis, makanan pun itu juga sekarang cepat saji. Makanan cepat saji juga makin populer. Walaupun kita tahu sendiri kalau makanan cepat saji itu nggak sehat sebetulnya. Studi juga bilang nih, makanan berlemak dan kurang sehat ini bisa bikin kita gampang sakit, bahkan kena kanker. Semua ini bisa bikin kita ngerasa hidup nggak seimbang ya teman-teman ya. Kita kadang merasa kayak lagi balapan terus, nggak ada waktu buat hal-hal yang lebih penting. Kita bisa merasa kesel, cemas, takut. Bahkan beberapa waktu lalu, saya di drive-thru yang ayam terkenal itu ya, McDonald. Waktu saya pesan, saya diberi waktu. Jadi ketika makanan itu tidak siap dalam 90 detik atau 120 detik, saya lupa. Itu ketika melebihi dari waktu itu kita akan diberikan kompensasi ayam satu potong. Jadi dapat tambahan ayam satu potong. Nah itu contohnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, perubahan yang terjadi terus-menerus. Semuanya tuh bisa berubah dalam sekejap. Di masa lalu ya, barang atau layanan bisa ngedominasi pasar lama sekali. Tapi sekarang semuanya bisa berubah tiap jam sampai beberapa bulan. Teman-teman menyadari ini enggak? Ini
bikin kita bingung buat pilih-pilih karena banyak banget pilihan yang ada. Dari segi kerjaan, perubahan dan kebutuhan bisa bikin kita kehilangan pekerjaan jika kita nggak bisa ngikutin perubahan tersebut. Ini yang bisa menyebabkan stres berat. Lalu yang ketiga itu adalah persaingan ketat. Tidak bisa dipungkiri zaman sekarang itu persaingan sangat-sangat ketat. Semakin sengit gara-gara perubahan dan kecepatan yang tadi. Bahkan gini nih, penelitian dari Universitas Harvard pernah ngeluarin hasil bahwa persaingan bakal makin ketat gara-gara perubahan besar-besaran. Kalau kita nggak bisa cepat-cepat beradaptasi, hasilnya bisa lebih parah buat perusahaan atau individu. Ya buat kita sendiri ya maksudnya, individu itu. Ini bisa bikin tekanan finansial, masalah kesehatan mental, dan masalah fisik kayak hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Lalu yang keempat nih, kehilangan semangat. Kehilangan semangat itu kayak merasa males banget dan ngerasa apa yang kita lakukan nggak ada gunanya. Ini bisa buat kita kehilangan peluang dalam hidup kita. Bisa juga bikin hubungan kita rusak, bahkan sampai cerai. Kalau yang sudah suami istri. Kalau kita lagi kehilangan semangat, kita jadi gampang banget kan menjauh dari orang lain. Dan bisa aja bikin kita makin merusak diri sendiri. Jadi kalau kita lihat semua penyakit pikiran kayak stres, cemas, takut, kesel, dan lain-lain itu semua berasal dari pikiran kita. Lebih dari 75% gangguan mental dipicu sama pikiran kita sendiri. Ini menurut penelitian dari banyak universitas. Lalu yang kelima nih, teori ini saya dengar dari cerita seorang wanita ya yang nggak bisa berhenti minum minuman berkarbonat. Setiap hari itu minum lebih dari 10 botol. Kebiasaan ini merusak kesehatan kan jelasnya. Tekanan darah tinggi naik, bikin gemuk. Jadi sekarang kita tahu ya, pikiran kita punya pengaruh besar pada perasaan dan tindakan kita. Gimana kita bayangin hal-hal yang berlawanan dengan keinginan kita, itu bisa ngebantu mengurangi dorongan buat ngelakuin hal yang nggak baik. Pikiran kita itu kayak berputar-putar dan bisa mempengaruhi tindakan kita. Jadi ini penting ya, yang perlu penting diingat. Kalau kita mau buat perubahan positif dalam hidup kita, kita harus punya niat yang kuat dan dukungan dari dalam diri kita sendiri nih, teman-teman. Selanjutnya kita harus perhatiin pikiran-pikiran kita dan ganti yang negatif sama yang positif. Pikiran itu kunci buat ngerubah tindakan dan kualitas hidup kita. So, mulai deh dengan memahami pikiran kita punya kekuatan besar dan gimana mereka bisa mempengaruhi hidup kita. So, keep exploring, keep growing, dan tetap berpikir positif teman-teman. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.